Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kita bertemu lagi untuk pertemuan yang ketiga ini, materi untuk pembelajaran anggaran perusahaan ya, penganggaran perusahaan. Gimana saudara-saudara hari ini pada sehat semua? Sehat, Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini sehat, bisa mengikuti kuliah. Untuk pertemuan ini, mungkin sebelum kita masuk ke materi yang kemarin sudah saya kirim ke saudara, yaitu lewat Google Classroom, ya, yang kemarin lewat Google Classroom, mungkin ada yang mau tanyakan mengenai anggaran penjualan kemarin. Mungkin ada yang mau ditanyain. Dari anggaran penjualan yang kemarin sudah saya sampaikan, mungkin masih ada kekurang jelasan atau gimana? Mungkin ada yang mau ditanyain mengenai anggaran penjualan? Cintanya, Pak. Ya, dengan siapa nih? Dengan Triana, Pak. Triana, ya, gimana, ya. Saudara Triana? Ya, mungkin untuk anggaran, Pak, manfaat dari anggaran itu sendiri apa ya, Pak? Terima kasih, Pak. Terima bagus tanya Mbak Riana. Mengenai manfaat anggaran yang saudara tahu. Mungkin ada yang mau jawab dulu sebelum saya jawab. Ada yang mau tanyain? Ada yang mau jawab? Dari apa yang diajukan Mbak saudara Triana mengenai manfaat anggaran ya? Saya mau coba jawab, Pak. Ya. Manfaat ya, anggaran ya, untuk menentukan kegiatan yang paling profitable yang akan dilakukan, membantu manajer dalam mengelola perusahaan terkait dengan bidang perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Gitu, Pak. Ya, atau ada lagi? Terima kasih Mbak Saudariana atas jawabannya mengenai apa yang ditanyakan oleh Saudara Triana. Mungkin ada yang mau menambahi dari jawabannya Saudara Riana? Mengenai apa yang ditanyakan tadi siapa? Sama Saudariana? Pak, izin menjawab. Ya, silakan nih Mbak Saudara Ayu, tolong di-on-kan ya. Tolong di-on-kan, ya. Silakan. Izin menjawab ya Pak. Ya, silakan. Mungkin apa yang untuk manfaat anggaran itu sendiri membantu menyesuaikan pengeluaran bulanan mungkin. Yang kedua, mengetahui posisi keuangan. Mungkin ya. Ada yang menambah Mbak Dia? Sudah dia menambah lagi atau sudah? Izin menambah. Ya. Saudara Ayu. Jadi manfaat dari anggaran ini antara lain sebagai perencanaan yang terpadu, terus pedoman pelaksanaan, juga sebagai alat koordinasi atau alat pengawasan, dan juga bisa dijadikan sebagai alat evaluasi. Cukup, Pak. Cukup ya. Terima kasih. Dari jawaban saudara-saudara semua, itu memang masuk mengenai manfaat anggaran ya. Sebenarnya manfaatnya tuh bisa digunakan untuk mendorong ya
mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasi ekonomi masyarakat sehingga dapat pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau manfaat dalam penyusunan anggaran itu sendiri, itu kan sebagai perencanaan yang terpadu, apa yang tadi disampaikan, ya, pedoman, pelaksanaan, alat koordinasi, alat pengawasan, dan alat evaluasi yang akan nanti digunakan oleh perusahaan tersebut. Ya, itu mengenai secara ringkas manfaat daripada penganggaran perusahaan atau anggaran perusahaan, ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Dan cukup, ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Untuk hari ini kita masuk ke anggaran produksi. Kita masuk anggaran produksi. Kelihatan materinya? Kelihatan belum? Belum, Pak. Belum. Bentar. Ya. Bentar. Sorry. Bentar. Apa? Kita masukin reskin. Bentar. Bukan. Anggaran produksi. Bentar. Anggaran order, anggaran. Oke. Ada yang masuk lagi, ya, sebentar. Masuk siapa nih? Bentar. Yang masuk, bentar, yang masuk siapa nih? Saya harus nutup dulu.
Bentar, ini Mbak Saudara Isti ya. Oke, kita lanjutkan. Maaf, materi yang nggak muncul. Oke, untuk untuk pertemuan hari ini kita bahas mengenai anggaran produksi dan anggaran biaya produksi. Seperti apa yang materi saya sampaikan. Mungkin dari sini saudara ada tahu apa sih anggaran produksi itu? Mungkin apa yang dimaksud dengan produksi itu di dalam perusahaan? Mungkin ada yang mau jawab? Kalau belum ada, mari kita lanjutkan mengenai anggaran produksi dan produksi. Kita bahas mengenai anggaran produksi di mana kita di dalam suatu perusahaan itu untuk melaksanakan atau untuk membuat perencanaan di dalam perusahaan mengenai keuangan, kita harus menyusun dulu mengenai apa yang namanya susunan anggaran produksi. Nah, di dalam anggaran produksi ini ya, itu dilakukan setelah kita membuat atau menyusun anggaran penjualan. Ya, atau dengan nama istilah forecasting penjualan, itu kemarin peramalan penjualan. Setelah kita menyusun anggaran penjualan, baru kita bisa menyusun anggaran produksi yang akan digunakan dalam suatu kegiatan memproduksi suatu barang di dalam perusahaan. Ya, yang di sini kita bahas mengenai anggaran perusahaan manufaktur, ya, jadi anggaran perusahaan. Nah, di dalam menyusun anggaran produksi, apa sih anggaran produksi itu sendiri? Adalah rencana perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penjualan. Ya, kebutuhan penjualan dengan mempertimbangkan jumlah persediaan, dengan mempertimbangkan persediaan pada awal dan akhir periode tertentu. Jadi di dalam melakukan proses produksi kita harus mempertimbangkan apa-apa saja yang dibutuhkan di dalam proses produksi tersebut. Ya. Jadi di sini paling enggak saudara harus memahami dalam proses produksi itu yang digunakan apa aja, ya. Jadi di situ harus tahu, termasuk mengenai nanti bahan bakunya, kemudian mengenai tenaga kerjanya, kemudian nanti mengenai biaya overhead pabrik, ya di situ. Jadi di dalam itu kita harus tahu mengenai apa-apa aja yang diperlukan di dalam proses produksi. Nah. Nah, mana tadi? Ya, nah di dalam proses produksi kita harus tahu volumenya, berapa sih volume yang akan digunakan dalam proses produksi itu. Nah, untuk mengetahui volume produksi kita harus tahu dulu berapa volume penjualannya, berapa persediaan akhirnya, itu nanti baru dikurangi persediaan awal untuk mengetahui keseluruhan daripada volume produksi. Jadi saudara harus memahami di dalam penentukan volume produksi kita harus tahu volume penjualan, kemudian ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal, ya. Itu nanti kita ingin untuk mencari biaya produksi. Contohnya begini, dalam suatu perusahaan katakanlah dia akan merencanakan menjual produknya. Ini ya berhubungan dengan kemarin anggaran penjualan, ya. Sebanyak 142.000 unit dalam tahun 2010 katakanlah. Jual persediaan barang pada awal Januari 2010 diperkirakan sebanyak 20.000 persediaan awal. Dan sedangkan jumlah persediaan barang pada akhir tahun 2010 yang diingat sebesar 15.000 unit. Dari total volume penjualan yang dianggarkan sebesar 142.000 unit, dalam setahun tersebut direncanakan akan dijual dalam 12 bulan operasi dengan rincian sebagai berikut. Ya. Dari sini kita bisa melihat rinciannya. Katakanlah kalau untuk bulan Januari volumenya 15.000.
bulan Februari 16.000, bulan Maret 16.000, bulan April 14, bulan Mei 12, bulan Juni 10, sampai bulan Desember sebesar 14.000. Jadi tiap bulan ada volume penjualan. Dari total keseluruhan ini sebesar 142.000. Ya. Nah, dari total penjualan tadi kita ingin untuk mengetahui harus memproduksi berapa barang sebanyak itu yang berasal dari. Maka dari web ini kita bisa melihat volume penjualannya berapa tadi, 142.000. Dan persediaan akhirnya tadi berapa, 15.000. Dan persediaan awal tahun 20.000. Jadi di sini di total, kemudian dikurangi persediaan akhir, kita ingin tahu jumlah daripada produksi tersebut. Ya. Untuk mengetahui jumlah produksi sebesar 137.000 berasal dari volume penjualan, ditambah persediaan akhir dikurangi persediaan awal tahun, ya. Jadi nanti ketemu volume produksi itu. Nah, 142.000 ini berasal dari total volume penjualan selama 1 tahun. Itu dulu yang harus saudara pahami. Oke. Kemudian saya lanjutkan. Nah, di dalam proses produksi atau di dalam menentukan anggaran produksi, kita harus tahu dulu metode apa yang akan kita gunakan, ya. Metode-metode dalam produksi yang akan digunakan yaitu metode produksi stabil, metode persediaan stabil, metode fleksibel, ya. Tergantung dari keinginan daripada perusahaan tersebut, dia akan menggunakan apa dalam menentukan volume produksinya atau menentukan anggaran produksinya. Mungkin dari sini ada saudara tanyakan? Ada yang tanyain? Hanya Pak. Ya. Mungkin bisa dijelaskan yang dimaksud produksi stabil, Pak. Metode produksi stabil. Makasih, Pak. Makasih pertanyaannya, saudara produksi. Memang dalam materi ini belum istilahnya apa? Belum saya sampaikan ya. Belum saya sampaikan apa yang dimaksud dengan produksi stabil tersebut, metode persediaan stabil, metode persediaan fleksibel. Ya, lah di dalam perusahaan dia akan menggunakannya itu nanti dia akan melihat dulu. Kalau katakanlah dia akan menggunakan produksi stabil, jadi produksi stabil itu apa? Nah, di sini yang dimaksud adalah suatu metode produksi di mana perusahaan menetapkan volume produksi yang relatif sama dari bulan ke bulan. Kecuali untuk bulan tertentu yang volume penjualan lebih tinggi. Jadi kalau memang penjualannya lebih tinggi, maka produksinya akan berubah. Tergantung dari situ. Tapi kalau dalam keadaan normal, katakanlah penjualan tetap normal, berarti produksinya dia akan tetap stabil. Nah, metode ini itu nanti akan mengakibatkan produksinya menjadi tidak stabil dari bulan ke bulan apabila penjualannya mengalami perubahan. Ya, nah kalau dilihat dari contoh yang di atas ini, perusahaan itu akan menetapkan menggunakan metode stabil, maka dia akan terlihat di bawah ini. Kalau dia menggunakan produksi stabil ya. Contohnya di sini. Kalau dia menggunakan produksi stabil, stabilnya dalam bulan apa? Itu tergantung dari volume penjualannya. Ya. Kalau katakanlah kalau dia volume penjualannya awal tadi 15.000, persediaan akhirnya 17.000, total persediaan berarti 32.000, kurangi persediaan awal, berarti volume persediaan 12.000. Nah, karena kalau dari Januari, Februari, Maret, dia akan tetap dengan volume produksi sebesar 12.000. Kemudian bulan April sampai Oktober katakanlah dia tetap akan produksi 11.000 memiliki produksi dengan sebesar 11.000. Baru bulan November berubah lagi, November, Desember jadi 12.000. Ini semua kalau dia menggunakan metode produksi stabil dalam waktu-waktu tertentu. Tapi kalau di dalam penjualannya tidak mengalami perubahan, katakanlah naik atau turunnya sedikit, itu dia volume produksinya tidak akan mengalami perubahan. Masalah di sini dia akan menghitung, kalau produksi akan dilihat persediaan akhirnya berapa. Kalau persediaan akhirnya katakanlah di sini berubah dengan besar, ya
katakanlah dari Januari tadi berubah sekian, maka total persediaan juga akan mengalami perubahan dan nanti volume produksi juga akan mengalami perubahan. Itu kalau dia menggunakan produksi stabil dalam bulan-bulan tertentu. Tapi kalau memang dia perusahaan terproduksi sudah stabil secara tiap bulanan, dia maka akan melihat volume penjualannya sama dilihat dari nanti persediaan akhirnya berapa, ya dari situ. Jadi istilahnya stabilnya adalah stabil tertentu. Tapi kalau kita lihat dari ini secara teoritis, itu sebenarnya stabilnya tuh kalau dia stabil tetap berarti dalam keadaan normal ya otomatis tidak akan mengalami perubahan itu. Mungkin saudari Tri mungkin mau udah jelas atau mungkin masih ada yang mengganjel? Cukup Pak, terima kasih. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau tanya lagi? Pak, izin bertanya Pak. Ya. Untuk anggaran produksi ini apakah hanya untuk produksi massal saja ataukah bisa untuk produksi produk yang pesanan seperti itu, Pak? Terima kasih, Saudari Riana ya. Mungkin ada yang mau menjawab dulu sebelum saya jawab. Izin ya Pak, saya menjawab. Kalau Silakan. untuk produksi stabil memang lebih ke produk massal karena untuk menjaga pergerakan industrinya, mesin-mesinnya, stok-stok bahannya. Kalau untuk yang tidak massal kan sesuai pesanan saja, jadi nggak perlu terus ada tersedia begitu. Ya, itu bagus jawaban Saudara Andi Pratikto. Mungkin ada yang mau menambahi dari jawaban Saudara Andi tadi? Kalau nggak ada, begini ya. Kalau mengenai memang di dalam perusahaan itu produk itu tergantung ya. Dia bisa memproduksi pesanan, berusaha memproduksi massa, tergantung dari perusahaannya tersebut. Kalau memang perusahaannya memproduksi dua jenis, produksi massa sama produksi pesanan, berarti dia tetap untuk istilahnya persediaannya itu dia tetap istilahnya sudah diperencanakan. Masalahnya apa? Untuk produk pesanan itu kan sudah istilahnya sudah dia nanti bulan apa atau waktu-waktu tertentu tuh. Jadi di sini memang untuk kepastian persediaannya memang agak susah dibandingkan dengan produksi massa ya. Kalau produksi massa kan otomatis dia akan menyediakan sesuai planning atau sudah direncanakan sebelumnya itu. Tapi kalau produksi pesanan tergantung harga pun nanti juga beda untuk menentukan harga produksinya juga nanti berbeda. Masalahnya kenapa? Kalau untuk produksi pesanan itu tidak bisa kita menentukan biaya overhead pabriknya lebih dahulu. Beda dengan produksi massa. Kalau produksi massa bisa menghitung biaya overhead-nya dahulu ya. Istilahnya dari perencanaan kemarin atau kita rencanakan bisa dilihat dari sebelumnya itu ya. Mungkin ada yang mau jawab? Mungkin ada kurang jelas atau gimana? Gimana, Saudara Andi? Kira-kira begitu yang tadi sampaikan. Memang mungkin kalau produksi stabil kan kelebihannya selalu ready product ya Pak ya. Ya. Kalau kelemahannya apa ya Pak ya dibanding metode lain gitu? Metode stabil dengan metode. Kalau kelemahannya metode stabil itu tadi. Kalau katakanlah perusahaan menggunakan metode stabil ya, tapi dalam suasana perekonomian berubah, otomatis dia kan tidak bisa merencanakan dengan keadaan stabil dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan setelah seperti ini kemarin ya, katakanlah dia planningnya tahun 19. Tahun 11 itu kan dia merencanakan tahun 20-nya bagus ya kondisi ekonomi. Berarti dia produksi persediaannya kan sudah bisa direncanakan. Tapi dengan adanya pandemi itu tahun 20 akhirnya
persediaan yang dia perusahaan siapkan itu kan tidak bisa terserap ya. Masalah hari barang yang dijual sebetulnya tidak laku atau kurang laku di pasaran. Begitu. Oke. Jelas Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Untuk pertemuan hari ini mungkin untuk kuliah hari ini bisa saya akhiri sekian ini. Cuma sebelum kita tutup mungkin bisa saya ambil kesimpulan ya. Dari kesimpulan di sini maksudnya begini, dalam perkuliahan mengenai anggaran produksi ini itu bisa suatu perusahaan menggunakan beberapa metode ya, yaitu metode produksi dengan metode stabil, metode produksi persediaan tidak stabil ya, kemudian persediaan fleksibel dengan metode fleksibel. Itu nanti kita kalau sudah masuk di persediaan itu nanti penghitungannya itu dengan metode itu juga nanti akan masuk. Apakah akan menggunakan dalam persediaan itu menggunakan metode momen atau metode apa, tergantung dari keinginan perusahaan tersebut. Ya. Nah, biasanya nanti perusahaan di dalam menyusun anggarannya, anggaran produksinya itu dia nanti akan melihat dari kebijaksanaan persediaan ya, kebijakannya perusahaan ya di dalam menggunakan stabilitas itu. Tapi dari kebijaksanaan metodenya digunakan itu apa yang tadi disampaikan dari Saudara Andi itu memang kita harus melihat kondisinya ya, kondisi jadi tidak bisa lihat dari perusahaan tersebut, tapi lihat kondisi di luarnya. Oke, dari situ. Jadi nanti perusahaan bisa memperkirakan apa-apa yang akan digunakan, metode-metode yang akan digunakan dalam perencanaannya itu anggaran produksi. Ya. Nah, kemudian di sini nanti keputusan akhir biasanya akan digunakan oleh manajer pusatnya ya. Oke. Nah, dari pertemuan ini untuk pertemuan ke depan kemungkinan kita akan membahas mengenai nanti anggaran bahan baku ya, anggaran biaya bahan baku maupun anggaran nanti tenaga kerja serta anggaran biaya operasional pabrik. Ya, nanti materi akan saya kirim lewat Google Classroom ya. Nah, nanti sebelum sebelum pertemuan kuliah mungkin saudara bisa baca-baca dulu. Nah, kemudian nanti pertemuan itu dalam pertemuan selanjutnya memang kalau ada kurang jelas bisa ditanyain apa yang tidak. Kemudian tugas akan saya kirim lewat Google Classroom sama materinya. Oke. Oke. Terima kasih atas ikutan kuliah hari ini. Tolong untuk materi ini bisa dipelajari lagi diulang, mungkin bisa ditanyakan nanti kalau lewat WA atau lewat email. Nah, di situ nanti bisa ya, kalau memang jawabannya panjang, bisa saya jawab lewat email. Tapi kalau jawabannya pendek, ya mungkin bisa lewat WA. Ya, dari situ. Kemudian jaga kesehatan. Untuk kita biarpun sudah bagus, tapi kita masih tetap harus jaga-jaga sampai nanti pemerintah mengatakan kita sudah bisa bertatap muka untuk melakukan kuliah ini. Terima kasih atas keikutsertaan, dan saya minta tolong dipelajari lagi supaya benar-benar saudara nanti bisa memahami apa sih anggaran perusahaan itu, anggaran penganggaran perusahaan itu. Ya, sebelum saya tutup, saya print screen dulu ya untuk absensi ke kampus ke akademi nanti. Bentar. Saya print screen dulu. Oke. Saya tak print lagi.